Dalam sejarah, kita sempat memahami bahwa orang-orang Islam pernah mendominasi dunia dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. Bahwa pusat-pusat riset, pusat-pusat pengembangan teknologi, kemudian berbagai perpustakaan dan penerjemahan, itu biasanya ada di wilayah-wilayah kantung-kantung Muslim, khususnya Baghdad, Alexandria, dan seterusnya. Nah, tetapi peradaban Islam kemudian runtuh setelah abad ke-12. Apa yang menjadi masalah, salah satu alasan yang ditudingkan itu adalah kemunculan Imam Al-Ghazali yang kemudian juga memperkenalkan berbagai tarekat-tarekat yang kemudian nanti diwujudkan, dimanifestasikan, diaplikasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejak tarekat-tarekat itu berkembang di dunia Islam, maka peradaban Islam itu runtuh. Karena mereka tidak lagi mengembangkan logika, mereka tidak lagi mengembangkan penalaran, tetapi mereka mengembangkan mistisme, logika mistika yang semakin mengakar di kalangan kaum muslimin. Dan luar biasanya adalah bahwa tarekat-tarekat yang dimaksud itu sampai sekarang tuh masih ada. Sampai sekarang tuh masih cukup dominan di beberapa tempat. Bahkan di Indonesia, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar itu dipenuhi oleh orang-orang tarekat. Nah, di episode ini kita akan menjelaskan kok bisa sih tarekat itu justru menghancurkan peradaban Islam. Saya tidak akan menyebutkan semua tarekat itu seperti itu, tetapi saya justru di sini membedakan mana tarekat yang asli, yang justru malah positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan ada tarekat-tarekat yang palsu yang justru akan menghancurkan peradaban kalau tarekat itu diikuti. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Mari kita bedakan antara tarekat yang asli dengan tarekat palsu, tarekat pembual. Nah, tarekat yang palsu itu bisa kita pahami dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka tuh fokus sekali pada bacaan-bacaan yang mereka bikin sendiri. Jadi misalkan mereka mengajarkan wirid yang khas, manakib yang khas, hisib yang khas, tawasul yang khas, sholawat yang khas, yang tidak akan ditemukan di tempat lain dan di tarekat yang lain. Jadi setiap tarekat mereka mengembangkan bacaan sendiri, kemudian mereka wartakan dan mereka sampaikan bahwa ini adalah bacaan khas dari kita. Bahkan sampai ada ijazahnya. Karena bacaan-bacaan itu tuh harus dihafal, setelah dihafal maka biasanya harus dibacakan pada momen tertentu, pada hari tertentu, pada jam tertentu, dengan jumlah tertentu pula. Kalau misal memiliki hajat tertentu, maka itu juga bisa digunakan gitu. Ada faedah-faedahnya, ada manfaat-manfaatnya. Nah, jadi kalau baraya menemukan ada tarekat yang hal pertama yang mereka ajarkan itu adalah soal wirid bikinan mereka sendiri, kemudian manakib bikinan mereka sendiri, sholawat bikinan mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, itu tuh yang palsu. Nah, jadi tarekat yang asli itu seperti apa? Tarekat yang asli itu fokusnya bukan pada bacaan, wirid, apalagi yang mereka ciptakan sendiri, tapi fokusnya itu adalah bagaimana cara menenangkan hati di tengah gejolak dunia. Bagaimana caranya kita bersabar terhadap tuntutan masa depan. Bagaimana caranya kita bisa berbuat baik kepada sesama. Bagaimana caranya agar nilai-nilai keikhlasan itu selalu ada dalam diri kita, sehingga motif yang menjadi dasar kita melakukan sebuah tindakan itu adalah motif-motif ilahiyah. Itu adalah tarekat yang asli. Jadi mereka itu fokus pada senam dan olahraga hati. Mereka itu berpikir bagaimana caranya agar saya tidak overthinking terhadap dunia, tetapi saya memberikan kontribusi terhadap dunia. Bagaimana caranya agar masyarakat itu tercerahkan? Tuh di situ ada yang mabuk, tuh di situ ada yang dugem. Orang-orang yang mabuk dan dugem itu melakukan itu bukan sesuatu yang harus kita hakimi, tetapi fakta bahwa mereka itu sedang menderita. Karena itu mereka bersenang-senang. Bahkan untuk sekedar bersenang-senang pun mereka tuh harus bayar mahal. Ayo kita tolong, ayo kita kelola. Gimana cara menolong mereka? Nah, orang-orang yang hidup dalam tarekat yang asli, tasawuf yang asli, fokus bagaimana menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu, dan fokus bagaimana caranya agar diri kita itu tidak berdosa. Begitu. Nah, jadi bukan soal wirid, bukan soal manakib, bukan yang seperti itu. Makanya kita bisa melihat tarekat-tarekat yang palsu itu gampang sekali marah, gampang mengancam. Tapi tarekat yang asli itu mereka tidak akan marah sama urusan-urusan duniawi. Mereka itu nggak akan marah sama urusan-urusan pribadi. Mereka bahkan telah menghilangkan pengaruh ego dari dirinya sendiri. Jadi setiap mengambil keputusan bijak, setiap mengambil kesimpulan baik.
Karena apa? Karena tanpa dilandasi pada kepentingan-kepentingan ego. Kenapa? Karena hatinya sudah dibersihkan, hatinya sudah dituluskan. Karena setiap hari yang dia bayangkan, yang dia pikirkan, yang dia latih adalah bagaimana caranya memiliki hati yang bersih. Bukan caranya menghafal manakib-manakib dan hizib-hizib yang aneh-aneh. Itu ciri yang pertama, perbedaan antara tarekat yang asli dengan tarekat yang palsu. Yang kedua, tarekat yang palsu itu cenderung berkumpul dalam masa yang besar. Kemudian mereka melakukan zikir bersama, atau mereka melakukan ritual bersama, tapi banyakan gitu. Dan ritual-ritualnya juga bukan ritual Islam, tetapi ritual yang mereka bikin sendiri gitu. Ada yang berzikir sambil ada yang seperti itu gitu ya, macam-macam itu bikinan sendiri, mereka semuanya bikinan sendiri yang seperti itu tuh gitu ya. Nah, dan mereka itu berkelompok besar gitu ya, kemudian mereka itu membanggakan kelompoknya. Tarekat saya walinya bisa begini, karomahnya bisa begini, gurunya bisa begini, bacaan-bacaannya tuh cobaan, kalau bacaan yang dari saya ini pasti akan bagus, bla 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 kayak gitu. Jadi mereka membanggakan dirinya sendiri dan mereka tuh biasanya meremehkan, mengejek orang lain. Makanya kalau Baraya pernah mendengarkan, ngaji dulu sana, ngajinya kurang jauh. Nah itu kan adab-adab kesombongan itu, mereka memiliki itu karena mereka nggak belajar seperti yang di poin pertama ya, mereka nggak belajar soal kebersihan hati. Mereka nggak belajar bagaimana cara menghindari kesombongan. Mereka sombong luar biasa dan mereka membanggakan kelompoknya. Jadi belajar dulu sana, makanya ngajinya sama guru ini, sama guru itu, guru kami ini bersanad, bla 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 gitu. Jadi mereka tuh sombong luar biasa dan kesombongan itu adalah untuk kelompoknya sendiri. Dan mereka berkelompok kemana-mana itu bareng-bareng gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah emang kalau yang asli bagaimana? Yang asli itu mereka tuh tidak suka berkelompok, mereka tuh justru sering menyendiri. Jadi kalau Baraya cek sumber-sumber otentik dari gerakan-gerakan tasawuf, karakteristik utama dari gerakan tasawuf itu justru adalah karakteristik penyendiri. Karena inspirasi mereka itu adalah dari zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi itu berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan di Gua Hira gitu ya. Mereka mencari inspirasi dengan kesendirian, dengan kesunyian, dengan kesepian. Jadi mereka itu senangnya menyendiri, sepi, hening, dan pada akhirnya pada titik tertentu mereka tuh benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya yang paling mereka gemari itu adalah berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berpikir, hanya merenung, dan kemudian merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya berpikir bahwa Allah itu jauh sehingga karena untuk mendekati Allah harus pakai jalur tawasul orang dalam, bukan seperti itu. Justru mereka tuh merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tindakan mereka, perilaku mereka, kata-kata mereka itu benar-benar terkontrol karena dirinya tuh menyadari bahwa ada Allah bersamanya yang melihatnya, yang mengontrolnya, yang memantaunya setiap saat. Dan karena itu, maka mereka itu hidupnya benar-benar merasa tentram. Ketika berhadapan dengan tuntutan zaman, ketika berhadapan dengan tantangan yang berat dan sebagainya, mereka tidak usah mengatakan, tetapi dalam hatinya sudah berkeyakinan Allah bersama saya. Saya tidak butuh kelompok-kelompok besar, saya tidak butuh wiridan yang aneh-aneh seperti itu. Tasawuf yang asli, yang tarekat yang asli, itu adalah berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencukupkan diri dengan itu. Dan ketika seorang hamba ada di posisi itu, dia tuh gak takut apapun, bahkan tasawuf generasi awal yang kemudian bikin tarekat kecil-kecilan seperti Abu Yazid Al-Bustami itu, saking menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai tidak takut sama neraka. Ya saya gak apa-apa, mau masuk neraka gak apa-apa gitu. Karena yang paling penting adalah selama saya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup buat saya. Begitu. Jadi gak berkelompok, berkerumun, enggak, mereka tuh penyendiri. Tapi menyendirinya bukan yang aneh-aneh gitu ya. Bukan, menyendirinya itu maksudnya senang dengan kesendirian, menikmati, dan kesendiriannya juga bukan orang yang introvert gitu ya, bukan sigma male apa segala rupa, bukan yang seperti itu. Tetapi ketika sendirian, fokusnya, zikirnya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sibghah Allah yang masuk ke dalam hatinya, itu sudah benar-benar paripurna sehingga itu semua cukup untuknya. Nah itu karakteristik dari yang asli ya, beda sama yang palsu tadi itu yang suka teriak-teriak dalam kerumunan besar. Nah dari dua hal ini saja saya yakin Baraya tuh sudah tahu, oh memang banyak sekali di dunia Islam yang palsu-palsu, dan karena itulah
maka peradaban Islam itu hancur. Dan karena itulah wajar kalau Dajjal itu bisa mengobrak-abrik hati manusia gitu. Karena kebanyakan memang sudah dipalsukan ajaran agama ini tuh gitu. Nah, tapi itu yang kedua ya, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu tarekat yang palsu itu biasanya menghadirkan sosok guru sebagai pihak yang utama, sentral dan prioritas untuk menjadi sumber ilmu, pengetahuan, kesadaran dan berkah, bahkan karomah dan ilham. Semuanya itu berpatok pada guru. Dan karena itu fokus dari tarekat-tarekat itu adalah berhikmat kepada gurunya, diperlakukan seperti apapun dia mau-mau saja, asal katanya dekat dengan guru itu memberikan berkah dan nanti akan diberikan syafaat di akhir zaman. Begitu. Nah, jadi fokusnya itu adalah karena guru itu memberikan kepada kita ilmu, maka kita harus memberikan segalanya untuk si guru itu. Bahkan nanti ditentukan nanti kamu nikah sama siapa, nanti kamu ke kota apa, nanti kamu bekerja sama apa, biasanya juga itu mengikuti pada gurunya gitu. Bahkan ada kitabnya yang dipakai sama tarekat-tarekat palsu itu, semuanya tuh gitu semua gitu. Nah, emang kalau yang asli seperti apa? Tarekat tasawuf yang asli itu seperti apa? Tarekat tasawuf yang asli itu adalah ya sesuai yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, bahwa mereka tuh gurunya bukan satu dan bukan hanya harus orang. Jadi segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah, segala sesuatu ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan orang-orang yang asli itu, mereka ketika berbaring, mereka ketika ruku, mereka kita berdiri, ketika sedang berjalan dan sebagainya, mereka tetap mempelajari itu semua. Jadi gurunya tuh seekor semut yang berjalan, dan dia bisa melihat serta mendapatkan hikmah dari sana. Kemudian dia melihat ada langit, langit yang biru, itu jadi pelajaran buat dirinya. Bukan berfokus pada satu guru kemudian memujanya, bukan. Semuanya adalah guru gitu. Batu ini guru, handphone ini guru, ada bocil juga gurunya. Karena bagi orang-orang tasawuf yang asli itu, mendapatkan hikmah, mendapatkan pengetahuan itu tidak menggunakan jalur matematika duniawi gitu. Tetapi mereka jadi bukan ilmu yang dicari, tetapi hati yang demikian terbuka karena hatinya ikhlas gitu ya. Jadi mereka tuh akan menyerap informasi apapun, pengetahuan apapun, kesadaran apapun, pencerahan apapun dari manapun ia berada. Karena apa? Segala sesuatu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan orang yang peka, yang tasawufnya murni, yang tarekatnya benar, itu adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran dari manapun. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau ada yang belajarnya dari sini dong, masa belajar dari Google? Nah, kalimat-kalimat kesombongan itu fix dijamin itu adalah palsu. Karena yang asli pun, bahkan ketika Baraya misalkan main balon-balonan, yang gitu, orang-orang yang asli, yang ikhlas, yang tulus, itu pasti akan mengambil pelajaran dari secercah kecil permainan itu saja. Karena baginya Allah ada di mana-mana, karena baginya ciptaan Allah, tanda-tanda Allah itu ada di mana-mana, dan dia bisa mengambil manfaat dari semua itu. Lalu ciri yang 4, tarekat yang palsu itu yang bagaimana? Tarekat yang palsu itu yang dipenuhi oleh simbol-simbol duniawi. Peci, sorban, tasbih, gamis, tongkat, itu adalah simbol-simbol duniawi semuanya, jenggot gitu ya. Kok saya semua? Jenggot dan sebagainya. Nah, simbol-simbol duniawi itu mereka jadikan sebagai patokan gitu. Jadi orang ketahuan soleh atau enggaknya itu adalah kalau pakai sorban, pakai baju putih gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena itulah maka mereka juga terbiasa untuk menjejali orang-orang manusia di seluruh dunia dengan identitas-identitas yang duniawi juga gitu. Jadi orang itu liberal, orang itu syiah, orang itu mu'tazilah, orang itu termasuk sadiliyah, orang itu termasuk ke dalam qadiriyah, orang itu termasuk naksabandiyah dan sebagainya. Jadi mereka tuh bikin kelompok-kelompok, mereka sendiri yang bikin, kemudian mereka sendiri yang bikin kriteria, kemudian dilontarkan kepada orang lain begitu. Karena apa? Karena keterikatan mereka pada unsur-unsur nilai-nilai dan simbol-simbol duniawi. Dan karena itulah maka mereka itu tidak berbaur dengan masyarakat, mereka sibuk dengan kelompoknya sendiri. Kalau bikin pesantren, pesantrennya juga dindingnya tinggi, nggak berbaur dengan masyarakat. Di dalam pesantren ada masjidnya, masjidnya nggak berbaur dengan masyarakat. Gitu. Semuanya tuh ya eksklusif aja seperti itu. Gitu. Nah, sedangkan yang tarekat yang asli, tarekat yang asli itu sebaliknya, dia nggak pakai simbol-simbol karena Allah sudah selalu ada bersamanya, maka dia mengenakan apapun, dia mengenakan simbol yang bagaimanapun, itu ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan karena itu fokus mereka itu bukan pada simbol-simbol, jadi mereka berbaur dengan masyarakat.
tapi mereka berpikir bagaimana caranya menjadi kemanfaatan untuk masyarakat. Mereka berkeluarga, tapi fokusnya adalah bagaimana caranya agar keluarganya itu harmonis sehingga terselamatkan di dunia dan akhirat. Mereka bekerja, tetapi bagaimana caranya agar dalam pekerjaannya itu mereka komitmen, mereka amanah, mereka dedikasi, disiplin, agar semua orang di sini mendapat kebaikan bersama. Jadi mereka itu bukan memisahkan diri, kemudian pakai simbol-simbol, enggak, mereka berbaur, tapi dalam pembauran itu, karena mereka sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cinta kasih yang besar, maka cinta kasih itu meluber dalam hatinya, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mendapatkan cinta kasih sebagai, jadi mereka itu adalah orang-orang yang mendistribusikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia semuanya memberi manfaat. Makanya dalam doktrin Islam yang paling utama, orang yang paling baik itu adalah orang yang memberi manfaat gitu. Ya karena mereka itu adalah orang yang memberi manfaat. Mereka ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter. Nah, fokus mereka itu bukan jadi ustadz, fokus mereka itu jadi apapun yang memberikan kemanfaatan buat orang. Kalau misalkan dengan jadi insinyur mereka bisa bikin jembatan, bisa bikin jalan, yang orang yang mau meninggal yang kritis tapi gara-gara jalannya mulus sehingga bisa diselamatkan, itu kan pahalanya mengalir terus. Ada orang-orang yang misalkan jadi ilmuwan dan sebagainya karena fokusnya itu bukan simbol-simbol. Jadi ada ilmu fikih, ada ilmu mantik, ada ilmu tafsir, itu ilmu duniawi semuanya. Itu ilmu duniawi, bukan ilmu akhirat, bukan ilmu agama. Ilmu agama itu adalah kebaikan, kesabaran, keikhlasan, qanaah, rasa bersyukur, merasa cukup, tidak ambisius berlebihan. Nah, itu adalah ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agama. Nah, jadi matematika, fisika, kimia itu semuanya termasuk fikih, nahu sorob, ilmu alat dan sebagainya, itu tuh ilmu dunia. Nah, ilmu dunia itu gimana caranya supaya jadi ilmu akhirat adalah ketika kita menjadi ustadz, kita ustadz yang ikhlas. Ketika kita menjadi matematikawan, kita matematikawan yang bersabar. Ketika kita menjadi seorang insinyur, kita menjadi insinyur yang tawadu, gitu, dan seterusnya. Nah, itulah orang-orang yang sesungguhnya, bukan terikat pada simbol-simbol kemudian memamerkan simbol itu dan eksklusif berbeda sama yang lain. Kemudian ciri yang kelima dari tarekat yang palsu itu, dari tasawuf yang palsu, dari agama yang palsu, dalam tanda kutip itu adalah bahwa mereka itu mengkampanyekan dan mengiming-imingi masyarakat dengan cerita-cerita karomah, kewalian, tingkatan-tingkatan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tuh bercerita aja, itu dulu tuh ada orang yang bisa membawa rantai emas dari langit. Ya, itu diceritakan kepada masyarakat itu karena yang dijual itu kebohongan-kebohongan. Bukan berarti karomah itu tidak ada, tetapi mereka yang mengkampanyekan karomah itu adalah mereka yang palsu. Karena apa? Karena karomah yang asli itu hanya dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah, dan yang dekat dengan Allah berarti dia lepas dari ikatan-ikatan duniawi. Kan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang karomah kemudian kelihatan sama orang, itu udah ikatan duniawi. Kan begitu. Nah, yang asli itu mereka tuh bahkan gak peduli sama karomah. Saya untuk apa? Saya butuh keajaiban-keajaiban seperti itu untuk dipamerin, untuk memberikan hikmah kepada orang lain. Hikmah kepada orang lain itu bukan hal-hal yang semacam itu. Hikmah kepada orang lain itu adalah kesulitan setiap orang, kita pecahkan sama-sama. Kebutuhan seseorang, ayo kita bantu untuk menyelesaikannya. Kesulitan seseorang, ayo kita bikin solusinya. Itulah hikmah gitu. Jadi ada orang yang bodoh, bagaimana caranya agar kita cerdaskan? Ada orang yang miskin, bagaimana caranya agar dia menjadi kaya? Ada orang yang tukang mabok, tukang maksiat, bagaimana caranya agar dia menikmati cinta ilahi? Nah, jadi mereka tuh gak pikir soal karomah, gak berpikir soal, oh saya wali. Ada kan yang itu cerita, saya wali, ini wali, dan sebagainya. Wali itu gaib, tidak ketahuan, hanya Allah saja yang tahu. Kalaupun ada orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya itu wali, dirinya sama sekali tidak akan peduli dengan itu semua. Gitu. Karena istilah itu adalah istilah duniawi. Orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat itu gak peduli pada dunia. Mereka hanya berpikirnya, bagaimana caranya agar saya bermanfaat di dunia. Bukan bagaimana caranya saya memanfaatkan dunia gitu. Jadi mereka tuh nggak akan mengiming-imingi orang dengan cerita-cerita karomah. Kalau mereka mampu, kalau mereka mau, mereka berpikir bagaimana caranya agar orang-orang itu tuh hidup selamat, sukses dunia akhirat. Fokusnya itu di situ. Dan bagaimana cara mewujudkan itu? Dirinya menjadi agen dari cinta kasih Allah untuk disebarkan kepada umat manusia dan alam semesta.
Saya berani mempertanggungjawabkan kata-kata saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Saya harus mengatakan orang-orang yang bercerita tentang karomah, orang yang bercerita tentang kewalian dan kemudian digunakan untuk membangga-banggakan kelompoknya, itu fix sepenuhnya palsu. Saya akan bawa perkataan saya ini di pengadilan akhirat. Ciri tarekat yang palsu berikutnya, yang nomor 6, itu adalah bahwa mereka tuh kalau mau ibadah itu protokolnya banyak banget. Karena mereka pemalsu, karena mereka bisa dapat uang tuh dari situ. Makanya ibadah yang pendek mereka bikin panjang gitu. Kayak misalkan berdoa. Berdoa tuh bisa langsung kepada Allah. Bahkan kalau baraya itu pendosa, pembunuh, pembantai, pemerkosa dan seterusnya, ketika baraya berdoa itu gak butuh tawasul. Karena Allah itu dekat. Siapapun di antara kalian yang bawa kepada Allah Subhanahu wa taala dosa sebanyak pasir di lautan, Allah akan datang dengan ampunan seluas langit dan bumi. Kan gitu rumusannya, itu aturannya gitu. Jadi selama baraya mau bertobat, baraya tuh pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi sekotor apapun itu janji Allah yang paling awal. Yang janji yang tidak mungkin ya mana mungkin Tuhan mengingkari janji. Tetapi itu adalah yang paling awal. Nah, tetapi tasawuf palsu, tarekat palsu itu justru sebaliknya. Mereka itu pasti akan memperdagangkan kalau mau berdoa harus lewat tawasul ini, yang hidup maupun yang meninggal. Kalau kamu mau berdoa itu datang ke kuburan ini. Kalau kamu mau berdoa itu coba dilakukan pada hari ini jam sekian, ketemu sama ustadz ini, ketemu sama ini dan sebagainya. Protokolnya tuh banyak. Zikirnya juga pakai protokol yang aneh-aneh gitu. Ya seperti yang tadi itu, ada yang sambil gini-gini gitu ya, ada yang sambil ajujing gitu segala rupa, macam-macam yang segala rupa seperti itu. Itu palsu baraya, itu palsu, saya yakinkan palsu. Kenapa? Coba mereka itu pasti ciri-cirinya itu adalah bahwa kalian itu tersesat, kalian itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalian itu bukan siapa-siapa, kalian tukang maksiat, kamu baca Quran aja belepotan, nggak ngerti, tafsirnya aja nggak paham, fikihnya juga nggak ngerti kan, dan sebagainya. Makanya lewat kami, belajarlah sama kami. Nah itu biasanya mereka tuh kayak gitu. Coba lihat Mama Gufron. Mama Gufron itu mengklaim bahwa dirinya itu adalah penjaga gawang neraka, kalian itu semuanya tidak bisa selamat tanpa syafaat saya, tanpa bantuan saya. Kalian itu kalau tidak mencintai kami, maka kalian bagaimanapun tetap akan masuk neraka. Nah, ancaman-ancaman seperti itu, biar apa? Ya karena mereka dagangnya di situ gitu. Jadi itu jelas pemalsu gitu. Yang asli itu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun caranya. Jadi bahkan ketika baraya melakukan tindakan yang paling kejam sekalipun, itu tuh kan ada Allah di sana, baraya. Jadi begitu baraya sadar dan kemudian ya orang-orang mungkin gak akan terima, wah orang jahat harus dihukum bla 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 bla. Iya, tapi logika Allah kan tentu saja sangat berbeda dengan kita. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala adalah kalau misalkan baraya mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendekat. Kalau baraya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lari kepada kita. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang asli tarekatnya itu, asli tasawufnya itu, dia nggak khawatir, dia nggak takut tentang akhirnya itu seperti apa. Ya selama dekat dengan Allah. Jadi yang mereka khawatirkan itu adalah kalau jauh dari Allah gitu. Jadi kalau misalkan baraya berdoa, kemudian berdoanya tuh males-malesan, nah itu lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala kan. Nah itu yang mereka khawatirkan tuh itu. Sejauh mereka merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa curhat langsung, bisa ngobrol langsung, bisa minta langsung dan sebagainya, gak ada yang dikhawatirkan, dan karena itu gak akan marah-marah, gak akan menebar ujaran kebencian. Gak akan gorok lehernya, gak akan ada cerita-cerita yang seperti itu pemalsu semuanya. Itu demi kepentingan uang, atau mereka adalah korban dari orang-orang yang mencari uang. Nah itu adalah karakteristik atau ciri yang membedakan tasawuf yang asli, tarekat yang asli dengan tarekat yang palsu. Kemudian yang palsu yang ketujuh itu adalah tarekat yang palsu itu biasanya beribadah tuh demi dapat urusan-urusan duniawi. Nah itu ciri yang paling jelas, paling kentara gitu. Ya, yang lain juga kentara jelas ya. jadi maksudnya mereka ibadah tuh tujuannya adalah untuk duniawi gitu. Jadi kamu wirid, yang tarekat-tarekat palsu itu kan suka ngajarin wirid-wirid khusus gitu ya. Coba kamu wirid sekian kali, nanti kamu akan didekatkan jodohnya. Coba kamu baca bacaan ini setiap pagi selama sekitar 500 kali, maka harta kekayaan yang tidak terduga-duga itu akan sampai sama kamu. Nah, jadi ibadah, wirid, doa, udah mereka bikin sendiri, kemudian mereka gunakan itu sepenuhnya adalah untuk urusan-urusan duniawi. Kalau kamu nanti punya hajat, punya keinginan yang sampai sekarang belum tercapai, silahkan datang ke kuburan Habib Anu. Itu Habib itu tuh bisa mengabulkan permintaan apapun. Ada yang seperti itu, ada. Nah, jadi intinya tujuan dia ziarah, tujuan dia wirid, tujuan apa, semuanya adalah untuk urusan duniawi. Nah, itu yang palsu itu. Karena yang asli itu dibalik. Yang asli itu adalah dia melakukan aktivitas-aktivitas duniawi dengan sungguh-sungguh demi akhirat. Jadi, saya kerja keras
saya sekarang jadi Grab, saya jadi ojol, saya jadi Gojek. Demi apa? Demi anak-anak saya bisa kuliah, anak-anak saya bisa mengenyam pendidikan. Agar apa? Agar mereka semua bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Agar orang-orang di sekeliling saya itu mendapatkan manfaat dari saya. Nah, yang asli itu gitu. Jadi kalau yang pakai sorban kemana-mana, itu yang palsu. Yang naik ojek itu yang asli. Yang asli itu nggak ketahuan, Baraya. Yang asli itu dia fokusnya adalah melakukan semua hal-hal duniawi untuk urusan akhirat. Gimana caranya saya tuh belajar ekstra nanti pas kuliah agar saya lulus dengan baik sehingga saya bisa bikin rumah-rumah yang tahan gempa biar tidak banyak orang yang mati kena runtuhan bangunan. Gimana caranya saya tuh mau menciptakan tanaman super yang membuat panen berkali-kali lipat sehingga kelaparan di masa depan itu akan berkurang. Nah, jadi tujuannya itu memberikan kemanfaatan, kasih sayang kepada orang lain walaupun jalurnya duniawi. Ini penting, sebab pemalsu-pemalsu itu justru sebaliknya. Pemalsu-pemalsu itu dia ibadah, dia wirid, dia datang ke kuburan, dia melakukan ibadah tertentu untuk duniawi. Sedangkan orang yang asli itu melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Saya mau jadi pengusaha kaya karena dengan cara seperti inilah saya bisa berderma. Saya mau jadi penguasa karena dengan cara itulah saya bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saya mau menjadi pesepak bola karena disitulah orang-orang terinspirasi untuk hidup sehat, hidup baik agar mereka semua juga bisa menjalankan kesehariannya dengan berbahagia. Saya yang memberikan kepada mereka manfaat. Karena itulah saya akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Jadi tujuan kehidupannya adalah untuk akhirat. Kebalik kan, banyak di antara Baraya yang menemukan, loh kok memang di sini banyak yang palsu, banyak yang kebalik. Itulah kenapa Islam itu hancur, itulah kenapa Islam itu runtuh. Dan silahkan share video ini kepada orang-orang seperti itu. Kalau berani, ya itu berisiko sih. Karena mereka yang pemalsu-pemalsu itu kan suka marah-marah. Terima kasih karena sudah